Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan uh, membahas bagaimana sistem AHU bisa mengurangi kelembaban atau dehumidification. Oke ya, kita ambil contoh ini. Ya, ini AHU-nya ya. Dalam software hub ini kita bisa mengeset ya maksimum RH set point ya. Kita set di 55 sesuai dengan uh, spesifikasi daripada ruangannya. Ya, di tab dehumidification kita set 55%. Ya, kemudian untuk ventilation airnya sum of space outdoor airflow ya. Kemudian di central coolingnya supply temperaturnya kita set di 12,7 derajat Celcius. Kemudian di supply fan-nya itu static pressure-nya di 1250 VA. Kemudian pada duct heat gain dan duct leakage kita perkirakan 5%. Oke, kemudian di zona komponennya sudah ya. Ruangan apa yang akan kita masukkan ke zona tersebut. Kemudian pada bagian termostat ini suhunya ya 22 derajat Celcius. Ya, kemudian pada supply terminal kita set di minimum airflow-nya di 15 air change per hour. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita okekan. Kemudian kita cek di hasilnya. Oke, untuk tabel ya kita centang ya, kita tambahkan ini hourly. Ya, kita preview. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. 293 kW ini coil load-nya ya. Jadi beban pada evaporator itu ya 295 kW. Kemudian sensible heat load-nya ini 89 kW ya. Kemudian coil liter per second ya, ini 3.900. Kemudian parameter pentingnya juga yaitu bypass factor. Kemudian ada coil apparatus dew point ya, atau ADP, dia di 9 derajat. Ya. Oke, kita cek berapa sih inputnya gitu ya. Nah ini, jadi desain coolingnya ini itu pada saat 30,7 wet bulb ya, dengan dry bulbnya 32,4, maksimumnya di 33 ya. Jadi kita cek ya di psychometricnya. Ini psychometricnya ya.
ventilation air-nya itu yang outdoor-nya ini di 32,4. Ya, specific humidity-nya sekian ya. Coba kita lihat yang nah ini. Kelembabannya di sini ya. Ya, kemudian nomor 3 ini ADP misalnya ya. Nah, diturunkan sampai di poin 7. Ya. Jadi ini tidak ada yang kembali, tandanya ini all fresh air. Jadi tidak ada mixing dan tidak ada return. Ya, dengan kondisi seperti ini ya. Jadi AHU yang kita rancang ini ya sudah didesain sedemikian rupa. Jadi kapasitasnya itu bisa menurunkan kelembaban ya sampai dengan RH 55%. Ya, secara default AHU ini sudah mampu. Ya, tetapi jika dalam cuaca hujan dan lain-lain kelembabannya ini meningkat ya lebih dari 85% misalnya ya. Karena di desain kita AHU itu kita desain ya indoor-nya ini outdoor RH-nya ini 85% asumsi kita ya, yang menjadi basic perhitungan untuk sizing AHU-nya. Nah, apabila kemudian kelembabannya ini meningkat misalkan karena hujan dan lain-lain ya. Nah, apa yang harus kita buat? Gitu. Ya, kelembabannya akan naik ya kalau hujan. Tetapi pada saat hujan suhu udara di luar juga ya akan turun. Jadi tidak pas 33 gitu ya. 33 itu biasanya pada saat RH-nya rendah, mungkin di 70 ya. Di 70 ya, baru suhu luarnya ini mencapai maksimal. Jadi kalau kita lihat di sini di pemilihan coilnya, kita balik lagi ke report ya. Nah, coil load-nya ini 293 kW itu ya. Pada saat temperatur luarnya 32 ya. Jika kondisinya seperti tadi ya, kondisi hujan dengan RH tinggi, maka coil load untuk sensible ini juga ya itu tidak terpakai. Karena apa? Karena delta T-nya malah minus. Ya, yang asalnya delta T perencanaan kita ini 33 minus 22, sekarang 22 dikurangi 22, hasilnya 0. Jadi ada kapasitas sebesar 89 kW pada cooling coil ini yang bisa digunakan untuk menurunkan RH. Oke, kemudian apabila pada dengan kapasitas cadangan tadi ya, yang asalnya untuk sensible heat ya karena temperatur luarnya itu turun ya, nah, itu akan bisa digunakan untuk menghandle latent heat. Nah, jika masih kurang ya, kita sediakan air heating coil ya, air heating coil di sini
Sudah cooling coil, ada heating coil. Ya. Oke, kita cek di sini ya, kalau di psychometric kita kita cek, kita lihat gambarnya ya di psychometric. Oke. Heating coil ini ya akan menggerakkan ya dari titik 3 ke titik 7. Ya, kalau di sini itu lurus ya. Lurus seperti ini. Kalau lurus seperti ini ya. Kalau lurus seperti ini itu specific humidity ya atau absolute humidity-nya tidak berubah. Tapi kalau kita lihat ya, ini garis-garis yang lengkung ini. Garis-garis lengkung ini adalah garis-garis kelembaban relatif ya atau relative humidity atau RH. RH kalau kata orang Inggris gitu ya. Nah, yang paling kiri ini garis lengkung ini adalah titik saturasi RH 100% ya. Kemudian ini 90, 80, 70 ya, 60 ya, dan ini 50 ya. Jadi dengan memanaskan udara itu ya bisa menggeser ya titik dari titik supply ya supply air ini ya terus bergerak ya secara horizontal ya ke titik dari 3 sampai ke titik 7. Ya, dengan pemanasan ini juga ya, ini akan mengakibatkan turunnya RH. Ya, kita bisa lihat di grafiknya nih. Ini 100, 100, 90, 80, 70, 60. Nah, ini antara 60 dengan 50. Ya, tengah-tengahnya itu 55. Ya, demikian cara mengontrol RH ya pada AHU all press air. Semoga bermanfaat.